Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2336-2338. Jasper di sisi lain sudah bangun dari tidur siang. Dia melihat keluar dan itu masih gelap gulita. "Bos, kamu sudah bangun." Setelah Jasper bangun, dia menyadari bahwa pengemudi telah memutar musik dengan keras. Ini normal, jika tidak, akan buruk jika pengemudi tertidur. Jasper melirik ponselnya, dan melihat sudah hampir jam 5 pagi. Seberapa jauh kita dari Bardot? Masih ada lebih dari 30 km tersisa. Menurut kecepatan saat ini, kita akan membutuhkan waktu sekitar setengah jam. "Bos, apakah Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani?" Jasper mendengar pertanyaan pengemudi dan tidak langsung menjawab. Namun, ada suara tembakan yang menjawab pertanyaan pengemudi. Pengemudi itu langsung tercengang setelah mendengar suara tembakan. Apa yang terjadi di sini?" "Jangan khawatir, mulailah mempercepat sekarang. Semakin cepat Anda mencapai Bardot, semakin tinggi kemungkinan kami selamat." Pengemudi tidak berani berbicara lagi setelah mendengar ini, dan pada saat yang sama, dia mengecilkan musik dan mulai fokus mengemudi. Sementara itu, Jasper juga menghubungi Julian. "Julian, kamu di mana sekarang?" "Saya akan berada di Bardot dalam 20 menit. Ada mobil mengejar kita dari belakang." Setelah mendengar ini, Julian berbicara dengan cepat, "Jangan khawatir, Jasper, kita aman di kota sekarang. Kita bisa membiarkan Brooke menunggu hasilnya. Apakah kamu di jalan utama? Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu." Jasper menjawab ya dan Julian segera mulai bergerak. Carrick baru saja mencabut senjatanya pada kendaraan off-road hitam yang mengikuti di belakang. Dia melihat plat nomor yang sudah dikenalnya dan itu sama dengan yang dikatakan manajer hotel kepadanya. "Cepat, tidakkah kamu melihat orang-orang itu akan melarikan diri?" Carrick tidak bisa menahan desakan ketika orang di sebelahnya menginjak pedal gas. Dia baru saja mencoba menembak, tetapi menembak di malam hari tidak efektif. Untungnya, Jasper dan yang lainnya mengendarai van, jadi ruang kargo yang luas di belakang menjadi tameng mereka. Jika mereka berada di hatchback umum atau mobil keluarga, mereka akan ditembakkan ke saringan oleh Carrick dan lainnya. Namun, meski begitu, tekanan yang diberikan Carrick dan pembalap sama sekali tidak kecil. Kendaraan off-road hitam mereka lebih cepat, dan menabrak van di depan mereka tanpa henti. Setelah beberapa kali bentrok, Jasper mendengar pengemudi di sebelahnya berkata, "Maaf, bos, saya tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak bisa bertahan sampai Bardot." Melihat ekspresi pengemudi, Jasper tahu dia tidak berbohong. Jadi, dia bertanya, "Apakah ada barang lain yang kami pegang di kompartemen belakang?" "Ya, barang untuk orang lain, kalau tidak, kita tidak akan bergerak begitu lambat." "Jadi begitu. Buka pintunya sekarang." "Apa?" Pengemudi memandang Jasper dengan heran, tapi Jasper sudah menemukan tombol di dashboardnya. Jasper membanting tangannya ke bawah dan pintu van di belakangnya terbuka. Di bawah kecepatan mengemudi yang begitu tinggi, semua barang di belakang terlempar keluar. Momen ini menimbulkan ancaman besar bagi kendaraan off-road hitam yang mengikuti dari belakang. "Brengsek, minggir!" Carrick berteriak dan pengemudi yang mengemudi di sebelahnya ketakutan setengah mati. Melihat ini, dia hanya bisa dengan cepat meraih setir. Dengan cara ini, mereka hanya bisa sedikit menyimpang dari jalan, menghindari barang-barang yang melaju kencang ke arah mereka. Namun, meski begitu, Carrick tidak bisa menjaga keseimbangan seluruh mobil. Pada akhirnya, kendaraan off-road tersebut terguling di tanah dan tidak bisa lagi melaju ke depan. Jasper duduk di van di depannya. Dia melihat ke belakang, tetapi tidak ada gerakan di belakangnya. "Sepertinya aku akhirnya menyingkirkan ekor yang menyebalkan ini." Jasper menghela nafas sementara pengemudi di sebelahnya sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia mengatakan kepada pengemudi untuk mengalihkan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Julian lagi. "Hei, Jasper, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kupikir kita sudah melepaskan ekor yang menyebalkan itu sekarang. Kapan saya bisa bertemu kamu?"
kata Jasper. Julian berkata dengan tegas, Jasper, perjalananmu terlalu berbahaya. Cepat dan datang padaku sekarang. Aku akan segera mengirimimu lokasi persisnya. Jasper merasakan hal yang sama, jadi dia menutup telepon dan menunggu untuk mengirimkan lokasi yang tepat. Saat Jasper meminta pengemudi untuk mengubah rute, ada pergerakan kendaraan off-road yang baru saja terguling. Carrick sadar kembali dan menemukan bahwa seluruh mobil telah hancur dan berubah bentuk akibat tabrakan tersebut. Dia ingin melihat apakah ada orang yang hidup, jadi dia menoleh. Di luar dugaan, Carrick melihat Aldrich bersaudara yang diusir karena kecelakaan itu. Anggota tubuh mereka terpelintir menjadi sudut yang aneh karena benturan keras saat mereka terbaring tak bergerak di tanah. Carrick berjuang untuk keluar dari mobil. Setelah itu, dia berjalan ke arah mereka berdua, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di bawah hidung mereka. Benar saja, mereka berdua sudah mati. Saat dia menghela nafas, dia tiba-tiba mendengar suara aneh. Tangki bahan bakar kendaraan off-road meledak. Melihat ini, Carrick dengan cepat menghindarinya dan untuk sementara keluar dari bahaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Carrick melirik arlojinya. Itu hampir 1 jam sebelum fajar. Dia tahu dia telah ditipu oleh Jasper lagi, tapi itu tidak berarti dia akan mengaku kalah. Carrick menunggu lama di pinggir jalan. Akhirnya, dia melihat sebuah mobil perlahan berhenti untuknya. Hei, sobat, apa yang terjadi? Seorang pria keluar dari mobil dan tampak sangat prihatin dengan keadaan Carrick. Carrick sama sekali tidak menghargai uluran tangan yang diberikan oleh orang asing ini. Dia bergegas, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan meletakkannya di kepala lawan. Aku butuh mobilmu. Baru pada saat itulah orang asing yang baik hati itu menyadari bahwa dia tidak menyelamatkan seorang pria, tetapi seekor ular. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya karena Carrick telah berbalik dan pergi dengan mobilnya di depannya. Sekitar setengah jam kemudian, Jasper mandi di bawah cahaya pagi, akhirnya bertemu dengan Julian. Akhirnya aku bisa melihatmu, Julian, kupikir kita tidak akan pernah bertemu hidup-hidup, tersentuh saat melihat Julian di depannya. Julian juga tersenyum dan berkata, Jasper, kamu harus tahu bahwa aku tidak menakutimu dengan memberitahumu semua hal itu sebelum aku pergi, kan? Tapi tidak apa-apa, setidaknya sekarang Anda aman bersama kami. Jasper melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Brok, jadi dia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Brok? Dia masih menunggu hasil tesnya, tapi seharusnya sudah keluar sekarang. Saya akan meneleponnya. 10 menit kemudian, Brok muncul di depan Jasper dengan mobil lain. Begitu dia keluar dari mobil, dia terus membungkuk dan meminta maaf kepada Jasper. Maaf, Tuan Lane. Kelalaian saya yang menyebabkan rencana ini gagal, saya. Mengapa Anda tidak menghukum saya? Sambil menunggu tadi, Julian sudah memberitahu Jasper tentang tindakan heroik Brok dalam menyelamatkan keluarga pamannya. Meskipun Brok terlibat dan tertunda karena ini, Jasper tidak akan menyalahkannya. Jasper mengulurkan tangan dan menepuk bahu Brok dan berkata, jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu, kamu adalah pahlawan yang hebat. Meskipun ada banyak lika-liku dalam prosesnya, hasilnya bagus. Brok secara alami terdorong untuk melihat Jasper tidak menyalahkan dirinya sendiri. Saat ini, Jasper menerima telepon dari Murik. Lane, kamu di mana? Hari ini adalah pertemuan Bella dan juga batas waktunya. Jika Anda tidak kembali setelah rapat, semua minyak basra akan jatuh ke tangannya. Murik terlihat sangat cemas, namun Jasper terlihat sangat percaya diri saat melihat hasil tes yang dibawa oleh Brok. Jangan khawatir, aku punya bukti kuncinya. Saya akan pergi ke bandara sekarang dan kembali dari Bardot secepat mungkin. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Murik menutup telepon dengan percaya diri. Segera, Jasper memandangi orang-orang di depannya dan berkata, jangan buang waktu lagi. Ayo, Jasper dan yang lainnya masuk ke mobil pada saat bersamaan, sedangkan Brok mengendarai mobil lain. Beberapa orang asing sedang duduk di dalam mobil itu, dan setelah Brok memperkenalkan mereka, Jasper mengetahui bahwa mereka adalah keluarga pamannya. Jasper tahu bahwa paman Brok mungkin ingin mengambil kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat. Dia tidak pernah ikut campur dalam hal semacam ini,
jadi mereka berangkat bersama. Namun, Jasper tidak pernah bermimpi bahwa pikirannya akan menyelamatkannya di saat kritis. Julian membawa Jasper ke dalam mobil dan mobil mereka memimpin. Jasper tampak sangat santai di dalam mobil seolah-olah dia merasakan kegembiraan memiliki kesempatan hidup yang baru. Dia nyaris tidak melepaskan sabuk pengaman dan keluar dari sisi jendela mobil. Kemudian, dia melihat Julian melawan seorang pria misterius. Keduanya bergerak sangat cepat dan mereka tidak ragu sedikit pun. Mereka berjuang untuk membunuh. Namun, setelah bertarung beberapa saat, pemenangnya secara bertahap diputuskan. Julian mengalami trauma akibat kecelakaan mobil, sehingga kekuatannya saat ini tidak sebaik dulu. Dia juga menyadari hal ini. Ketika dia menoleh, dia melihat Jasper melarikan diri dari mobil. Julian langsung berteriak, "Jasper lari. Aku tidak tahan lagi." Orang yang bertengkar dengan Julian langsung menatap Jasper dan berkata, "Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa kamu masih berjuang? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang hilang dari kami untuk membunuh Anda?"